Sari dari SMA Negeri 6 Kundur, mahasiswa PPG Daljam kategori 2 tahun 2022 akan melaksanakan PPL keempat pertemuan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Silakan Guna untuk memimpin doanya. Yang tidak hadir hari ini Abdul Sahada, Abdul Sahada, Azakia, Azakia. Siti Munawaro. Gimana kabarnya hari ini? Sehat ya, alhamdulillah. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Ibu berikan apresiasi kepada kalian karena dalam keadaan hujan kalian bisa sampai ke sekolah. Itu adalah salah satu bukti bahwa kalian semuanya semangat. Siapa yang siap untuk memimpin PPK di depan? Oke, baiklah, silakan Andi. Aku PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Oke, bisa kita mulai? Bisa. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Tepuk pagi. Siang. Pagi. Sore. Malam. Oke, mantap. Oke, semuanya sudah konsentrasi. Boleh silakan duduk kembali. Kemarin kita sudah membahas materi mengenai analisis kebutuhan kalori ya. Nah, coba perhatikan ke depan. Siapa yang masih ingat ya bagaimana cara menghitung kebutuhan kalori? BMR kali jenis aktivitas. BMR dikali dengan jenis aktivitas. Kita sudah harus mengetahui dulu BMR untuk kita berapa, begitu ya. Kemudian jenis aktivitasnya, ya. Ada berapa kategori jenis aktivitas? Sedang, ringan, sedang, berat. Ya, ringan, sedang, berat. Caranya untuk menormalkan berat badan tubuh kita. Olahraga. Menaikkan lima kalori. Ya, kalau kurus berarti harus menaikkan jumlah kalorinya. Kalau gemuk bagaimana? Mengurangi. Ya, mengurangi Jumlah kalori yang jumlah kalori yang kita konsumsi dalam satu hari. Nah, coba kalian lihat di sini. Ada gambar apa? Makanan. Ya, di sini ada berbagai macam jenis makanan dan minuman. Kita setiap hari makan dan minum dengan berbagai jenis makanan, berbagai minuman. Lalu kenapa makanan dan minuman yang kita makan itu berubah gitu ya? Apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh kita itu sehingga makanan itu bisa berubah seperti itu yang harus dikeluarkan? Proses pencernaan di dalam tubuh. Proses pencernaan di dalam tubuh. Nah, pernah terbayangkan sama kalian bagaimana proses pencernaan? Bertahap-tahap. Ya, terjadi tahapan proses pencernaan. Ya, nah jadi pada waktu kita makan, ya makanan kan masuk ke mulut begitu ya. Kemudian dikunyah dan selanjutnya akan mengalami proses-proses pencernaan di dalam saluran pencernaan kita. Nanti kita bahas ya pada kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, nah tujuan pembelajaran kita pada kegiatan ini nantinya setelah kalian mengamati sebuah video ya yang berhubungan dengan proses pencernaan, ya anak-anak ibu semuanya harus mampu menganalisis proses pencernaan itu bagaimana, begitu ya. Kemudian yang kedua, setelah pembelajaran kita, ya anak-anak ibu semuanya harus mampu menyajikan hasil analisis. Kalian harus bisa menyajikan di depan, begitu ya. Semuanya bisa fokus ke ibu? Bisa. Kita harus konsentrasi. Tangannya semuanya ke atas. Tangannya semuanya ke atas. Oke, semuanya tangannya ke atas. Diputar, diputar, putar, 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 stop. Oke.
jam berada dalam perut, kondisi mie instan masih utuh dan enggak hancur. Lambung enggak sanggup mencernanya. Dalam video tersebut terlihat usus berkontraksi seperti berusaha mencerna mie instan. Namun, selama 2 jam mie yang sudah berada di dalam lambung tersebut hampir enggak berubah bentuknya. Informasi apa yang bisa kalian dapatkan dari video tersebut? Tidak boleh mengonsumsi mie instan kering. Ya, tidak boleh mengkonsumsi mie instan secara Sebentar. Oke, kemudian Instan tidak mengandung ayo, serat. mie instan tidak mengandung serat. Alia? Di dalam mie instan terdapat senyawa kimia, ya, sehingga mie instan itu sulit untuk dicerna, ya, di dalam saluran pencernaan. Di dalam saluran pencernaan kita tidak instan prosesnya, ya, jadi membutuhkan waktu yang lama begitu. Sudah jelas? Sudah. Nah, kalau sudah jelas semuanya, tabelnya sudah ibu bagikan. Silakan dibuka LKPD-nya di Covid. Jadi LKPD itu ya kalian isi kelompok, kemudian nama anggota. Di sana isikan informasi apa, permasalahan apa yang kalian temukan. Kemudian permasalahan yang sudah kalian temukan dari video tadi, ya kaitkan dengan proses pencernaan yang terjadi di dalam tubuh kita. Kalau kalian membutuhkan informasi, silakan kalian cari informasinya di sumber-sumber yang telah tersedia. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sudah dikasih waktu 15 sampai 20 menit ya. Kalau ada pertanyaan, boleh ditanyakan. Oke, kemudian hipotesisnya pada ini. Dan ini informasi yang ditemukan tadi. Nah, coba rumuskan rumusan masalahnya bagaimana dalam bentuk pertanyaan. Oke, hipotesisnya kira-kira apa dari rumusan masalahnya? Dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntutmu. Oke, berarti sudah dapat ya hipotesisnya. Masa berganti, Kaitkan dengan proses pencernaan. tantangan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Oke, jadi nanti setelah ini kita presentasi, yang presentasi kelompok 2 dan 4. Oke, silakan kelompok 4 untuk menampilkan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah, saya akan membacakan hasil diskusi kami. Yang kami temukan tadi yaitu gambar mie instan di dalam saluran pencernaan yang masih utuh, bahkan sampai 2 jam belum bisa dicerna oleh lambung. Kandungan pengawet dalam mie instan disinyalir menjadi penyebab mie instan sulit dicerna karena banyak mengandung sodium dan monosodium glutamate. Juga mie instan kurang mengandung serat. Proses pencernaan itu terdiri dari 6 organ, yakni mulut, kerongkongan, lambung, rektum, dan anus. Terkaitan kelenjar pencernaan terhadap saluran pencernaan. Kelenjar pencernaan berperan untuk menghasilkan berbagai enzim pencernaan. Enzim-enzim yang dihasilkan oleh kelenjar pencernaan ini dibutuhkan untuk membantu proses pencernaan makanan sehingga lebih mudah diserap oleh tubuh. Pencernaan manusia dimulai dari makanan digigit, dikunyah dan dihaluskan di dalam mulut. Makanan yang bercampur dengan air liur akan dipecah menjadi potongan yang lebih kecil oleh gigi, sehingga menjadi lunak dan mudah ditelan. Setelah dari mulut, proses pencernaan kemudian berlanjut di lambung. Makanan akan dilumatkan kembali di dalam lambung sekitar 3-4 jam menjadi bubur dengan bantuan asam lambung.
Keempat yaitu makanan yang telah dilumatkan akan menuju usus halus. Zat-zat hasil pencernaan akan diserap oleh pembuluh darah yang terjadi di usus halus. Selanjutnya, zat-zat yang tidak bermanfaat dan tidak dapat dicerna akan dibuang dari dalam tubuh melalui usus besar. Jadi usus besar hanya sebagai jalan keluar serta tempat menampung sementara kotoran atau tinja sebelum dikeluarkan melalui anus. Kotoran tinggal di usus besar selama 24 sampai 48 jam sebelum dikeluarkan. Terakhir adalah pembuangan sisa makanan yang tidak diserap dan akan dibuang melalui anus. Sistem pencernaan itu terdiri dari enzim kan? Ya. Enzim itu apa fungsi dia? Berikan satu contoh. Ya, enzim itu fungsinya apa terhadap proses pencernaan makanan? Fungsi enzim. Ya, dan dari mana itu dihasilkan enzim? Fungsi enzim contohnya fungsi enzim amilase diproduksi dari kelenjar liur, pankreas dan usus halus. Enzim ini bertugas memecahkan zat pati dan karbohidrat menjadi gula atau glukosa. Enzim itu fungsinya untuk membantu proses pencernaan secara kimiawi. Oke, sudah jelas? Sudah, Bu. Sudah. Oke, sudah. Silakan ditutup. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Jika ada yang sayang mohon dilupakan. Anything, thank you for everything. Assalamualaikum. Sekarang coba kalian perhatikan nih video yang ada di depan ya untuk memperjelas bagaimana proses pencernaan yang terjadi di dalam tubuh. Sphincter and mobility of the stomach. The unique muscular structure of the stomach breaks up the food into small pieces called chyme. Chyme excretes the aortic sphincter and it will Sudah jelas ya? Bagaimana proses yang terjadi di dalam tubuh, proses pencernaannya seperti itu. Siapa yang bisa menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada hari ini? Oke, silakan. Itu tidak boleh mengkonsumsi diinginkan berlebihan. Proses pencernaan terbagi menjadi dua, yaitu proses pencernaan secara kimiawi dan mekanis. Oke, sudah jelas? Ya. Kita bersama-sama. Ya, silakan coba ekspresinya bagaimana? Ayo kita semua jasakan pencernaan pada manusia yang berlebihan. Makanan masuk mulut, ibunya oleh gigi, terjadi pencernaan mekanik kimiawi. Oke ya, kita evaluasi. Oke ya, kita 2 menit silakan dikerjakan. Oke, semuanya sudah? Siapa yang bisa memberikan refleksi untuk pembelajaran hari ini? Siapa? Hairil. Oke, silakan Hairil. Apa yang kita dari pembelajaran ini yaitu mengetahui cara kerja pencernaan makanan. Ya, mengetahui cara kerja pencernaan ya. Lebih jelas tadi kita melihat video animasinya bagaimana proses pencernaan itu terjadi di dalam tubuh. Yang berikutnya nanti kita akan membahas materi gangguan sistem. Cari informasi di sekeliling kita, gangguan apa saja yang sering terjadi. Informasi selanjutnya kalian boleh mencari di internet ya. Oke, silakan Duta untuk memimpin doanya. Bersiap, doa mulai. Baik, terima kasih anak ibu semuanya. Tutup pembelajaran hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.